Hai Sobat Sosial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak serta-merta membuat seluruh masyarakat Indonesia bernafas lega. Pasalnya, bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah ini dinilai kurang tepat sasaran karena masih ada banyak masyarakat yang sebenarnya dinilai layak untuk mendapatkan bantuan sosial, tapi justru nggak dapat bantuan apa-apa. Nah, kamu termasuk yang mana nih? Buat kamu nih, teman-teman yang merasa layak mendapatkan bantuan sosial, tapi saat ini belum mendapatkan bantuan sosial apa-apa, kamu wajib nonton video ini sampai selesai agar kamu paham betul gimana sih caranya untuk mendaftarkan diri mendapatkan bantuan sosial. Yuk kita simak dulu video berikut yang akan menayangkan tentang reaksi yang diberikan oleh Ibu Tri Risma hari ini selaku Menteri Sosial Republik Indonesia ketika ada masyarakat yang bertanya tentang bagaimana cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos RI. Yuk kita simak bareng-bareng. Kita ke tempat menteri ada yang dari kemarin dari ASN. Soalnya pun saya nerima dari kepala daerah Nyontuko, Bu. Saya nggak berhak untuk datang. Sebetulnya dia yang lebih berhak, Pak Lurah. Pak Lurah, Sebetulnya beliaunya yang lebih berhak. yang kriterianya kan? Maskernya dipakai. Pak Lurah. Anu napa? Usulane lewat Pak Lurah, Bu. Nggih, Nyontuko. Kula mboten saged mlebetaken menawi mboten usulan saking Pak Wali Kota, nggih. Mengke lewat Pak Lurah, mungkin Pak Lurah lewat Pak Wali, nggih. Kula mboten saged, Bu. Nggih. Mengke lewat Pak Wali, nggih. Nah, pernyataan Ibu Menteri tadi udah cukup memberi gambaran apa belum nih ke pemirsa semuanya? Oke, biar lebih jelas, saya akan jelaskan satu persatu dari awal dulu ya, prosesnya kayak apa. Sebelum Sobat Sosial mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial, Sobat Sosial semua harus tahu dulu tentang DTKS. Apa ya DTKS itu? DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial di mana di dalamnya meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Kemudian yang kedua adalah penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. Dan yang ketiga adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Lantas, siapa saja dong yang boleh masuk dalam DTKS tersebut? Nah, data terpadu kesejahteraan sosial ini memuat 40% penduduk Indonesia yang memiliki status kesejahteraan sosial terendah. Catat ya, jadi khusus untuk yang mempunyai kesejahteraan sosial rendah. Pertanyaannya pasti gini, kalau udah berhasil masuk di TKS berarti sudah bisa langsung dapat bansos ya? Nah, tentu saja tidak ya. Karena untuk mendapatkan bantuan sosial itu, setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara programnya sesuai dengan
variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan juga dibatasi oleh kuota yang ditentukan. Misalnya nih, Kartu Indonesia Sehat yang mengcover adalah Kementerian Kesehatan. Otomatis penanggung jawab programnya ya Kementerian Kesehatan. Kemudian lagi contohnya Kartu Indonesia Pintar yang mengcover tentunya adalah Kementerian Pendidikan. Otomatis penanggung jawab programnya adalah Kementerian Pendidikan itu sendiri. Terus apa dong gunanya kita harus daftar ke DTKS? Gini ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial itu harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial yang sekarang disebut DTKS. Itu artinya kalau kamu sudah terdaftar di DTKS, kamu bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Gimana? Udah mulai bisa paham kan tentang cara mendaftar untuk mendapatkan bantuan sosial? Nah, terus gimana nih caranya mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam DTKS? Ternyata caranya cukup mudah, yaitu kamu cukup mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK, yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan tempat kamu tinggal. Nah, dari hasil musyawarah di tingkat desa atau kelurahan itu tadi, kemudian akan diserahkan kepada dinas sosial untuk dilaporkan kepada bupati atau wali kota hingga diteruskan kepada Menteri Sosial. Nah, dari usulan yang diajukan oleh bupati dan wali kota itu tadi, baru Bu Menteri Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial seperti misalnya PKH, program kartu sembako atau bantuan sosial tunai. Makanya tadi di awal Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia mengatakan bahwa beliau nggak tahu apa-apa nih tentang usulan penerima bantuan sosial. Itu Bu Menteri tidak tahu apa-apa. Bu Menteri sudah menerima nama, alamat yang semuanya didapatkan dari bupati. Nah, bupatinya dapat dari mana? Bupatinya tentunya dapat laporan dari tingkat di bawahnya, yaitu dari desa atau kelurahan tempat kamu tinggal. Ya. Jadi kamu harus tahu banget tentang perjalanan data yang seperti itu. Kenapa ya pihak desa atau kelurahan itu dijadikan sumber data yang paling dipercaya oleh Kementerian Sosial? Karena desa atau kelurahan adalah pemerintahan yang paling dekat dengan rakyatnya. Diharapkan desa atau kelurahan ini memberikan informasi yang paling pas sebagai pihak yang paling tahu mana keluarga yang lebih membutuhkan bantuan atau tidak. Nah, dengan demikian diharapkan bantuan sosial akan lebih tepat kepada siapa-siapa yang lebih membutuhkan. Buat kamu yang merasa layak mendapatkan bantuan sosial, bisa melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dari awal. Dan tentunya harap bersabar mengikuti proses yang harus dilalui. Terima kasih, semoga penjelasan tadi bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan langsung kami tanggapi, ataupun akan kami tanggapi melalui video-video selanjutnya. Satu lagi pesan nih, buat teman-teman semua, kalau mau mengikuti channel YouTube, pilih channel YouTube tentang bansos yang bisa dipertanggungjawabkan ya.
yang bisa dipercaya ya, biar kamu dapat berita yang benar, informasi yang valid dari Kementerian Sosial. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.